Baik, itulah tadi tayangan video dari Festival Sastra Lisan Ande-Ande. Luar biasa video yang sudah ditampilkan. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi yang ketiga yang tidak kalah menarik yang akan disampaikan oleh budayawan Maestro Ande-Ande, Bapak Suparman Tambuyak MPD. Begitu Bapak Suparman, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam hormat buat Pak Dr. Andus Imam Budi Utama selaku Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Kemudian buat yang terhormat Pak Bupati Banggai atau yang mewakili. Kemudian juga yang terhormat buat kepada Dr. Pudensia selaku Ketua Asosiasi Tradisi Lisan, dan juga yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, yang terhormat Pak Safrudin Hinelo, dan juga yang terhormat Bapak Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Dr. Asrip M. Hum. Dan teristimewa saya ingin mengucapkan salam hormat buat, tadi sempat saya lihat ada dosen saya di FKIP Unpad, Pak Dr. Ghazali Lembah. Beliau yang membuat saya seperti ini. Salam hormat Pak. Mungkin masih ada di ruangan ini. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan mungkin akan saling berbagi pikiran tentang upaya-upaya pemajuan sastra lisan, khususnya sastra lisan Ande-Ande di Kabupaten Banggai. Telah disampaikan tadi ada beberapa tahap yang sudah dilakukan dalam upaya revitalisasi sastra lisan Ande-Ande di Kabupaten Banggai, yang puncaknya pada Festival Sastra Lisan Ande-Ande di Kota Luwuk. Baik Bapak Ibu, saya izin sejenak untuk share screen. Ya, baik Bapak Ibu, revitalisasi sastra lisan Ande-Ande sebagai upaya pelindungan sastra lisan Ande-Ande itu sendiri. Bapak Ibu, perihal revitalisasi sastra lisan ini sebenarnya merupakan usaha kita untuk menggairahkan atau menambah daya hidup sastra lisan di tengah-tengah masyarakat, terkecuali sastra lisan Ande-Ande itu sendiri. Atau dalam pengertian selanjutnya bahwa revitalisasi itu adalah usaha untuk mengembalikan daya hidup sastra lisan yang dapat kita tempuh dengan merancang berbagai kegiatan, termasuk revitalisasi ini. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan upaya-upaya revitalisasi sastra lisan itu sebenarnya negara itu telah hadir melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Di dalam undang-undang tersebut secara implisit sebenarnya yaitu pada pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa pelindungan itu upaya untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Juga di pasal 1 ayat 5 dinyatakan bahwa pengembangan sebuah kebudayaan itu adalah upaya untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Oke, kemudian Bapak Ibu, saya singkat saja, kita masuk pada kondisi sastra lisan Ande-Ande. Tapi sebelum itu saya ingin juga menyampaikan bahwa sastra lisan di Kabupaten Banggai tidak hanya sastra lisan Ande-Ande atau yang dalam bentuk pantun, tapi juga ada sastra lisan yang istilahnya atau namanya Montotobi. Montotobi ini biasanya diungkapkan pada saat
tarian umapos atau tarian penjemputan. Kemudian juga ada bentuk sastra lisan yang lain, yaitu mohon dawit, dan juga sastra lisan di Kabupaten Banggai antara lain mengunduh atau mendongeng. Dan alhamdulillah untuk mengunduh atau mendongeng ini telah kita upayakan untuk dialihwahanakan. Saya dan bersama teman-teman di UKM Seni Pelabuhan Untika juga telah berupaya untuk mengalihwahanakan menjadi sebuah bentuk seni pertunjukan. Saya juga dengan Pak Subrata Kalape yang mungkin juga ada di ruangan ini telah berupaya untuk merancang mengunduh ini dialihwahanakan dalam bentuk seni pertunjukan, dan ini telah kita pentaskan di beberapa kegiatan antara lain Pekan Kebudayaan tingkat provinsi. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi sastra lisan ande-ande pada bentuknya yang pertama itu berbentuk pantun atau penyampaian, dan pertunjukannya itu diiringi oleh musik. Di wilayah kami musik yang mengiringi itu biasanya musik kerambangan atau musik gambus. Kemudian waktu pertunjukannya saat menjelang pesta perkawinan atau hitanan, sunatan, dan undangan-undangan pada acara tertentu. Nah, waktu pelaksanaannya itu biasa dilaksanakan pada malam hari untuk menghibur keluarga atau handai tolan dan masyarakat yang hadir pada hajatan tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk wilayah penutur sastra lisan ande-ande, menurut pengamatan kami atau hasil pengamatan kami memang sebenarnya belum melakukan sebuah riset yang komprehensif terhadap sastra lisan ande-ande ini. Tetapi menurut pengamatan kami dan pengetahuan kami bahwa wilayah penutur sastra lisan ande-ande itu berada di wilayah Kecamatan Pagimana, Kecamatan Nambo, dan Kecamatan Kintom. Kemudian perlu juga kami sampaikan di sini bahwa kecamatan untuk di wilayah Kecamatan Pagimana dan Kecamatan Kintom masih juga berdasarkan pengamatan kami dan beberapa referensi yang kami temukan, penutur bahasa lisan ande, sastra lisan ande-ande itu di Kecamatan Pagimana dan Kintom masih didominasi oleh orang tua atau umur mereka kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Ini untuk di Kecamatan Pagimana dan Kintom. Kemudian di Kecamatan Nambo penuturnya orang tua atau para maestro, juga orang-orang dewasa, remaja. Dan uniknya di Kecamatan Nambo sudah terdapat komunitas yang pelan-pelan mengusung atau mulai mempertunjukkan sastra lisan ande-ande. Di sini juga ada hadir penggiat remaja ya, sahabat kita Jerry Mahmud. Beliau juga adalah penggiat atau komunitas yang pelan-pelan mulai menggeluti sastra lisan ande-ande. Kemudian Bapak Ibu, nah status daya hidup sastra lisan ande-ande. Ini mungkin referensi yang saya dapat dari internet, bahwa menurut petunjuk teknis kajian vitalitas sastra lisan, bahwa status sastra lisan itu sebenarnya beranalogi dengan status vitalitas bahasa yang membagi daya hidup itu ke dalam 6 tingkat. Yang pertama aman, kemudian rentan dan mengalami kemunduran serta terancam punah, kritis dan punah. Berkaitan dengan itu, status daya hidup sastra lisan saluan ande-ande berdasarkan ke-6 tingkatan di atas berada pada posisi rentan. Berarti pada posisi rentan. Nah, Bapak Ibu, memang pada posisi ini kita berterima kasih kepada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah dan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek untuk merevitalisasi sastra lisan ande-ande. Ini sebuah upaya yang
sangat luar biasa. Nah, bagi kami alasan pemeliharaan sastra lisan Seloan Ande-Ande itu karena penutur rata-rata orang tua atau para maestro. Dan jika hanya ini yang mendukung atau menjadi penutur, bahwa ya mungkin bisa saja akan mengalami kepunahan. Kemudian yang berikut alasan pemilihan kita yaitu sastra lisan Ande-Ande belum diajarkan dalam dunia pendidikan. Ya, kemarin yang sudah diajarkan dalam bentuk pelatihan. Kemudian yang ketiga, bahwa sastra lisan Ande-Ande ini belum pernah dialih wahanakan. Ya, memang sepengetahuan kami atau pengamatan kami memang belum pernah dialih wahanakan, kecuali mengunduh atau dongeng itu pernah kita lakukan untuk dialih wahanakan dalam bentuk seni pertunjukan. Kalau untuk sastra lisan Ande-Ande sampai sekarang belum pernah kita alih wahanakan. Kemudian yang berikut, pemerintah daerah belum memiliki regulasi pelestariannya. Ya, oke, ini yang juga perlu kita perhatikan. Semoga ini menjadi rekomendasi buat kita semua. Kemudian alasan lain, upaya-upaya untuk melakukan revitalisasi, yaitu para remaja telah menguasai sastra lisan Ande-Ande, bahkan membentuk komunitas. Nah, penguasaan remaja terhadap sastra lisan Ande-Ande dan kemudian mereka membentuk sebuah komunitas, misalnya abang kita Jerry Mahmud, ini mengindikasikan bahwa sastra lisan Saluan itu berpotensi untuk menjadi komoditas seni pertunjukan, akan menjadi bahan baku atau sebuah bentuk seni pertunjukan yang bisa ditonton oleh orang banyak dan segmentasinya lebih luas, tidak hanya pada acara-acara perkawinan atau hitanan saja. Baik Bapak Ibu, kemudian harapan kami sastra lisan Ande-Ande itu pertama dapat menjadi sumber nilai-nilai kehidupan dan pedoman bermasyarakat di Kabupaten Banggai. Kemudian yang berikut, sastra lisan Ande ini diharapkan dapat menjadi suatu bentuk seni pertunjukan yang mapan dan dapat dialihwahanakan. Ini memang pekerjaan kami di kabupaten, ya, di daerah khususnya di Kabupaten Banggai. Mudah-mudahan dengan arus pemajuan kebudayaan bisa menjadikan Ande-Ande ini menjadi sebuah bentuk pertunjukan dan bisa dapat dialih wahanakan. Dan terakhir, harapan dari kami adalah menjadi komoditas di sektor ekonomi kreatif. Oke. Kemudian Bapak Ibu, upaya-upaya yang perlu kita lakukan atau sebagai rekomendasi kita sebenarnya, yaitu menjadikan sastra lisan Saluan Ande-Ande sebagai kegiatan ekstrakurikuler di jenjang pendidikan di Kabupaten Banggai. Ini mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Kebetulan ada Pak Kadis dan juga Pak Bupati. Mudah-mudahan bisa diwujudkan sastra lisan ini menjadi kegiatan ekstrakurikuler di jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, atau bahkan sampai di perguruan tinggi. Karena di Kabupaten Banggai ada 2 universitas, juga Universitas Tempo Tika dan Universitas Muhammadiyah. Kemudian upaya lain yang dilakukan adalah membina dan memfasilitasi sumber daya manusia dan komunitas sastra lisan Saluan Ande-Ande. Kemudian upaya-upaya lainnya adalah menciptakan kegiatan dan festival sastra lisan Saluan Ande-Ande yang berkualitas dan berkesinambungan. Nah, ini juga harapan-harapan dari kami. Semoga kualitas festival itu semakin berkualitas dan terus menerus, dan pada akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa di Kabupaten Banggai. Kemudian yang berikut, mengalihwahanakan sastra lisan Saluan Ande-Ande. Ini juga perlu upaya-upaya dari kita agar sastra lisan Saluan bisa menjadi suatu bentuk yang lain, namun tidak meninggalkan ruh dari sastra lisan Ande-Ande itu sendiri.
Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong dan menjadikan sastra lisan Saluan Ande-Ande sebagai salah satu komoditas seni pertunjukan di ranah subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini mungkin juga ranahnya tidak ke bidang pendidikan dan kebudayaan, tapi ke Dinas Pariwisata, ya, ekonomi kreatif, untuk mendorong sastra lisan ini menjadi salah satu komoditas ini di sektor ekonomi kreatif. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, mudah-mudahan juga ini bisa menjadi suatu masukan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Banggai kiranya dapat menyusun dan mengeluarkan regulasi tentang bahasa dan sastra lisan Saluan. Karena memang selama ini apakah ya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan bahasa dan sastra lisan Saluan ya belum kami temukan. Dan ini juga mudah-mudahan bisa direalisasikan. Memang pemerintah dari Kabupaten Banggai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah menyusun data pokok pikiran kebudayaan atau ya PPKD itu tahun 2018. Tapi kemungkinan akan lebih baik lagi jika data pokok pokok pikiran kebudayaan daerah yang termasuk di dalamnya itu memutakhirkan tradisi lisan. Mungkin ada data-data yang perlu kita mutakhirkan sehingga perlu dimutakhirkan kembali. Oke, baik Bapak Ibu, demikian pemaparan saya. Insya Allah bisa kita diskusi lebih lanjut. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan izinkan saya menyampaikan yel-yel ande-ande iki nyonyoa o kaimai. Artinya ande-ande di dalam jiwa dan disukai. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.